Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemula Berbagi Tutorial dan Ide Kreatif. Saya bukan suhu, saya bukan guru, saya hanya pemula yang ingin berbagi saja. Bila video ini bermanfaat, tolong bantu tekan like dan subscribe. Budayakan nonton full durasi agar tidak gagal paham. Selamat menonton. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan Magicom, mereknya Yongma. Ini waktu dibawa ke sini kata pemiliknya ini tidak bisa diceklek atau tidak bisa nyantol teman-teman ya, tidak bisa buat masak. Tapi setelah saya cek-cek tadi, ternyata di sini ya, ditekan, ini dipencet, ini harus menekannya harus apa teman-teman ya, harus mepet seperti ini. Sementara ini tidak dibawakan pancinya ya, seperti ini. Kalau ditekan ini bisa nyantol kalau ada pancinya, ini nyantol, tapi ketika dilepas ini nyangkut teman-teman ya, dan ini mengakibatkan mati total ya. Menurut analisa saya, ini Magicom ini mati total. Ini saya coba saya colokkan ya teman-teman ya. Nah, ini sama sekali tidak bisa menyala ya. Lampu indikator megap dan warnanya tidak menyala. Untuk memasak juga tidak menyala, untuk penghangat juga tidak bisa menyala. Oke teman-teman, kita cek dulu di bagian dalam, di bagian termofuse ataupun sekring. Karena ini mati total, langsung kita cek di bagian itu saja teman-teman ya. Langsung cek di bagian termofuse atau sekringnya. Kita hidupkan dulu, nanti kalau sudah hidup baru dicari penyebabnya ya, yang menyebabkan termofuse ataupun sekring itu putus. Perlu teman-teman ketahui bahwa termofuse ataupun sekring itu fungsinya untuk pengaman pada Magicom, rangkaian komponen Magicom bila mana terjadi bermasalah, misalkan elemen penanak itu panas terus ya, sehingga menyebabkan elemen termofuse putus ya. Penyebab utama putusnya termofuse itu adalah panas yang berlebihan pada elemen penanak, itu saja. Nanti akan saya jelaskan lagi. Kita lepas terlebih dahulu. Dicongkel-congkel teman-teman ya. Beda merek, beda teman-teman ya. Intinya yang penting sama. Dilepas terlebih dahulu. Ini belum pernah dibongkar sepertinya teman-teman ya. Termofuse kalau untuk Yongma itu ada di sini. Bentar, ini saya lepas dulu kabelnya. Ini kabel ground. Nah, ada di sini ya letaknya ya. Mohon maaf untuk kameranya apabila kurang jelas pencahayaannya karena bermasalah teman-teman ya. Di sini teman-teman ya, ini saya ambil terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya termofuse atau sekring. Kalau mati total langsung dicek di bagian sini. Setelah pengecekan kabel colokan, kalau kabel colokannya itu aman, langsung dibongkar di bagian sini. Ya kebanyakan ya kalau elemen termofuse, ya mohon maaf ya, kebanyakan kalau termofuse dibungkus seperti ini ya, ada bungkusnya. Ini harus dibungkus karena kalau tidak dibungkus nanti bisa kontak bodi, bisa nyetrum. Nah, kita bongkar terlebih dahulu. Ini ya yang namanya termofuse atau sekring. Kita cek terlebih dahulu. Untuk pengecekan, kalau teman-teman tidak punya avometer ya, bikinlah seperti ini. Videonya sudah ada, tinggal teman-teman cek. Simpel ya cara pemakainya. Ini awetnya luar biasa ya, ini sudah bisa di charger. Teman-teman cek videonya, nanti akan saya taruh di layar akhir. Kalau di layar akhir, misalkan teman-teman nonton video ini, nanti akan saya taruh ada gambar, teman-teman tinggal klik saja.
Oke, dicek dulu teman-teman ya. Nah ini, kalau nanti lampu indikator ini menyala, pertanda termofuse aman, tidak putus. Cek. Nah, cek dulu. Alatnya aman, sebutkan di sini. Kalau pakai voltmeter juga sama. Nah, ternyata kan tidak menyala teman-teman ya. Seharusnya menyala. Pertanda atau bisa disebutkan termofuse putus. Langsung kita ambil saja ya, kita bandingkan dengan yang baru. Ini teman-teman ya, ini termofuse yang baru. Akan saya cek terlebih dahulu. Kalau ini menyala, pertanda ini normal. Contohnya seperti ini. Nah, menyala kan? Ini termofuse masih bagus. Kita cek bagian ini yang lama, pada bawaannya tidak menyala ya. Langsung diganti saja teman-teman. Tidak pakai lama, kita hidupkan terlebih dahulu. Langsung potong di sini, bread. Kalau teman-teman punya solder bisa pakai solder, kalau tidak bisa langsung disambung diuntur-untur teman-teman ya. Dilitkan. Untuk lebih amannya saya gunakan cara seperti ini. Ditekuk seperti ini, kemudian juga ditekuk. Tinggal dijepit teman-teman ya. Namun nanti akan saya solder ya, biar lebih aman. Namun kalau teman-teman pakai solder, nyoldernya jangan lama-lama. Kalau lama-lama ini kepanasan bisa putus. Soalnya saya dulu waktu awal-awal pernah mengalami hal seperti itu. Ini kebetulan soldernya belum saya colokkan jadi belum panas. Oke, kita pending dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini soldernya sudah panas. Kita lakukan penyolderan, jangan lama-lama. Yang penting sudah nempel gitu saja teman-teman ya. Nah, sedikit saja. Lanjut di bagian sini. Ini karena mungkin ini kepanjangan, ini saya potong saja. Nah, ditekuk seperti ini teman-teman. Ya sesuai selera teman-teman lah ya, bagaimana cara pasang, yang penting aman dan rapat dan tentunya bisa awet. Yang penting intinya saja. Kita cek lagi untuk termofuse-nya apakah aman. Jangan-jangan setelah disolder termofuse-nya putus. Alhamdulillah aman teman-teman ya. Lanjut kita bungkus lagi ya. Kita pasang lagi pengamannya. Bungkusnya ini. Kalau teman-teman punya double tip, kok double tip, mohon maaf ya, kabel tis. Teman-teman kasih kabel tis, kalau tidak punya bisa diisolasi bagian ini, pinggir-pinggirnya ini, agar tidak bergeser-geser ya. Kalau teman-teman punya kabel tis ya pakai kabel tis seperti ini, atau tali rek. Karena ketika ditarik suaranya rek seperti itu. Lanjut dikembalikan seperti semula. Ya. Lanjut kita coba, kita colokkan apakah sudah bisa menyala. Kita tutup terlebih dahulu untuk melakukan uji coba. Nah, seperti ini. Apakah lampu indikator sudah menyala setelah diganti termofuse-nya? Teman-teman perhatikan. Alhamdulillah sudah menyala teman-teman ya. Untuk menyala. Nah ini teman-teman, kadang nyantol.
Ini kalau termofuse putus itu tidak cukup diganti termofuse-nya, namun harus diganti penyebab putusnya termofuse. Ya, saya ulangi lagi, kalau termofuse ataupun sekring ini putus, tidak cukup hanya dengan mengganti termofuse-nya saja, namun harus dicari penyebab dari putusnya termofuse. Ya, karena banyak sekali, tapi yang inti penyebab dari putusnya termofuse adalah panas yang berlebihan pada elemen penanak. Kalau elemen penghangat tidak sampai memutus termofuse, tapi kalau elemen penanak ini panasnya melebihi dari ukuran termofuse. Ini contohnya 100 berapa ini? 157 derajat. Ketika elemen penanak, elemen untuk memasak, ini panasnya melebihi dari ukuran termofuse ini, maka termofuse-nya akan putus dan magicom aman. Dan jangan sampai dilakukan penyambungan langsung tanpa menggunakan termofuse. Itu sebenarnya bisa, namun itu sangat berbahaya. Contohnya seperti ini langsung disambung ke sini menggunakan kabel tanpa melewati termofuse, ini langsung bisa nyala teman-teman ya, memang bisa. Namun ketika magicom ini ada bermasalah yang menyebabkan elemen penanak ini tidak bisa pindah ke warm, tidak bisa berhenti panasnya, maka magicom akan meleleh. Ini plastik ini akan meleleh ya, casingnya ini, karena elemen penanak ini panas terus dan tidak bisa putus. Namun kalau dipasangi termofuse, maka ketika elemen penanak ini bermasalah, tidak bisa pindah ke warm ataupun yang lain yang menyebabkan panasnya itu berlebihan, maka ini akan putus dan magicom aman. Karena ketika elemen ini termofuse ini putus, maka aliran listrik tidak lagi masuk ke magicom. Seperti itu teman-teman ya. Perlu dipahami, jangan sampai dilakukan penjemperan karena sangat berbahaya. Dan ini setelah saya analisa, setelah saya cari-cari penyebabnya, saya simpulkan di bagian ini. Namun dicoba terlebih dahulu karena banyak faktor yang menyebabkan elemen penanak itu panas terus. Tapi setelah saya colokkan, ini coba saya colokkan dulu mode penghangat ya. Biarkan kurang lebih sampai 5 menit untuk melihat panasnya elemen penghangat apakah normal apa tidak. Kalau elemen penghangat tidak normal, kita perbaiki juga. Nanti sekalian diselesaikan semuanya teman-teman. Ini masih belum terasa. Ini sudah mulai terasa teman-teman ya, terasa hangat bagian tutup. Bagian tutup ini harus juga hangat. Ini sudah terasa teman-teman ya. Jadi untuk elemen penghangat tidak ada masalah. Kemudian kita lanjutkan pencarian penyebab putusnya termofuse ya. Kalau tidak dicari penyebabnya, nanti akan putus lagi termofuse-nya, baru diganti buat masak, nanti putus lagi. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalau elemen penanak tidak bisa berhenti panasnya, tidak bisa pindah ke warm, yang memindahkan ini otomatis magnet atau termostat magnet ini. Nah ini saya tekan dulu, saya pencet, saya lepas. Nah kadang nyantol, tidak bisa lepas. Ini bisa menyebabkan termofuse putus ya. Kadang nasi gosong terlebih dahulu ya, nasinya gosong, setelah nasi gosong baru termofuse putus. Itu kalau ada termofuse-nya. Kalau langsung dijamper, maka ya kerusakan akan bertambah parah. Oke, lanjut kita ganti saja ya untuk bagian ini termostat magnet atau termostat tengahnya. Ini teman-teman ya, termostat magnetnya ini dilepas terlebih dahulu. Untuk cara melepasnya, nah ini ditekuk sesuai dengan lubangnya seperti ini agar bisa terlepas. Nah, sudah terlepas, ini juga diluruskan, nanti akan jatuh ke dalam. Nah, jatuh.
kita ambil terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman ya, ini termasuk magnet. Oke, ini sudah saya siapkan yang baru karena ini masih bagus, tidak perlu diganti, cuma dilepas bagian ini saja. Ini dilepas dulu. Sudah terlepas, kemudian dimasukkan dari bawah, masukkan ke sini ya, sampai tembus ke sini, dan ini dimasukkan di sini. Nah, setelah masuk, ini diluruskan terlebih dahulu, kemudian kaki-kaki, ketika kakinya dimasukkan sesuai dengan lubangnya. Nah, sudah terlihat teman-teman ya, ini kemudian ditekuk keluar ya, jangan ke dalam, keluar seperti ini. Saya ketiga-tiganya sama. Nah, sudah selesai. Nah, kalau normal itu ketika dilepas langsung bisa kembali sendiri. Kita rapikan terlebih dahulu ya, dirapikan dulu. Jangan lupa ini disesuaikan dengan lubangnya ya. Nggak ditekan-tekan. Kalau sudah pas, dipasang lagi bautnya atau skrupnya. Ini ya, kalau normal itu seperti ini teman-teman ya. Ketika ini ditekan, kemudian hooknya ditekan, nyantol. Ketika ini dilepas, langsung kembali ya. Ini saya contohkan, saya colokkan. Kalau di sini tidak nyetrum. Ini sudah menyala teman-teman ya. Ini saya tekan bagian tengah. Cara pengecekan, kalau ada panci, pasang panci ya. Karena ini pancinya tidak dibawakan oleh pemiliknya, dan ini pun pancinya berbeda ya. Ditekan, mepet, tuh seperti ini, mepet sini. Ini ditekan, wakuk ya, kemudian dilepas. Nah, kalau sudah bisa pindah seperti ini, maka normal. Kalau ternyata ini dilepas, ini yang merah masih nyala, itu pertanda belum pindah ke warm, masih posisi memasak, meskipun ini sudah atau nasi sudah matang misalkan seperti itu, maka harus dicari penyebabnya ya. Saya ulangi lagi, kesimpulannya, kalau termofuse kalau magicom teman-teman itu mati total, silahkan teman-teman cek di bagian termofuse-nya. Kalau termofuse-nya putus, harus diganti, jangan di jumper. Setelah diganti, dilakukan pencarian penyebab putusnya termofuse. Kalau termofuse sudah diganti namun tidak dicari penyebabnya, maka tidak lama kemudian termofuse akan putus kembali ya, karena penyebabnya tidak diperbaiki atau tidak diselesaikan. Mungkin sekian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.